Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, hari Rabu 9 September 2020 dalam rangka webinar SMA Trimurti Surabaya yang diselenggarakan oleh SMA Trimurti Surabaya untuk mapel FL Bahasa Jepang. Salam sehat, salam maju untuk Indonesia, dan salam Trimurti Jaya untuk seluruh hadirin yang ada saat ini di Zoom ataupun via YouTube untuk webinar pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat nikmat-Nya, maka pada hari ini kita bisa berkumpul untuk acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok mapel FL Foreign Language Bahasa Jepang di SMA Trimurti Surabaya. Sesungguhnya acara ini dikhususkan untuk peserta didik kelas 10 yang baru menampakkan kaki belajar bahasa Jepang, bahasa asing. Bahasa Jepang khususnya di SMA Trimurti Surabaya. Dan tentu saja rasa terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas nama SMA Trimurti Surabaya kepada seluruh peserta yang ikut berpartisipasi, mengikuti, dan begitu atensi yang sangat besar, yang betul-betul untuk kami merupakan kebanggaan khusus, kebahagiaan khusus, karena pesertanya tidak hanya dari lokalan Surabaya atau Jawa Timur, tapi ternyata sudah melebar ke seluruh antara Nusantara Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dari Jawa Timur khususnya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Tangerang, dari Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, NTT, NTB, ataupun Bali, dan Aceh. Mohon maaf bila ada beberapa wilayah yang tidak sempat saya sebutkan, tapi dengan ikhlas kami sampaikan atas nama SMA Trimurti, sekali lagi terima kasih tak terhingga untuk atensinya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk webinar hari ini, susunan acara tidak terlalu panjang karena memang hanya satu narasumber yang nanti akan kita dengarkan. Dimulai dari pembukaan yang sudah saya buka, kemudian nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian presensi, sambutan dari Bapak Kepala SMA Trimurti Surabaya, dan perkenalan narasumber, serta acara inti, yaitu webinar oleh narasumber, sesi tanya jawab dan simpulan, dan closing statement dari narasumber serta penutup. Diharapkan tentunya nanti seluruh peserta bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Dan kami tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali niatan baik dari lubuk hati panitia penyelenggara dari SMA Trimurti Surabaya. Semoga acara ini betul-betul bermanfaat, khususnya bagi guru pengajar SMA ataupun setingkat, ataupun untuk perguruan tinggi sebagai bahan masukan ke depan, mungkin sebagai pendukung sharing ilmu untuk pengembangan pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia secara umum, khususnya di Surabaya secara khusus. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Marilah kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan.
Baiklah, mari kita lanjutkan dengan mengikuti mendengarkan sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya. Sebelumnya kami mohon untuk peserta didik ataupun peserta menuliskan kehadiran di ruang chat yang sudah kami siapkan untuk penghandle-nya. Jadi untuk dari luar itu nanti langsung ada petugas yang mencatat. Kemudian untuk peserta didik lokal SMA Trimurti pun ada Memdian yang akan membantunya. Baiklah hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya, Bapak Sarip Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Bu Ana selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih terutama saya sampaikan kepada Dr. Zainal, Sensei Zainal yang sudah berkenan hadir untuk memberikan wawasan kepada kita semua terkait pembelajaran bahasa Jepang. Untuk bahasa Jepang sendiri di tingkat SMA, ini SMA Trimurti sudah lama sekali, sudah dari tahun 54 kita melaksanakan pembelajaran bahasa Jepang dan melihat perkembangan saat ini terkait dengan meluasnya pengaruh dari budaya Jepang sendiri ke seluruh dunia, maka mempelajari bahasa Jepang adalah salah satu pengetahuan, ya, salah satu ilmu yang perlu kita kuasai untuk menanamkan prinsip global dan internasionalisme di tengah masa globalisasi ini. Kemudian terima kasih, saya sangat merasa bangga dan senang ya peserta dari webinar yang kami adakan kali ini ternyata mengundang banyak sekali tamu dari seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih, selamat datang. Kemudian mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk anak-anakku, silakan diperhatikan baik-baik karena pengetahuan ini adalah senjata terbaik dari manusia modern. Pengetahuan itu harus kita raih karena inilah bekal kita menghadapi dunia di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya akan kita langsung nanti masuk ke webinarnya untuk bisa mendengarkan dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan sangat membantu kita dalam kehidupan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Sarip Andri Setiawan, Sarjana Komputer selaku Kepala SMA Trimurti Surabaya. Baiklah, segera saja akan kami perkenalkan narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Urip Zainal Fanani, MPD. Nah, ini beliau. Iya. Hayo gozaimasu, Sensei. Hayo gozaimasu. Hai. Baiklah, perlu Bapak Ibu ketahui juga demikian pula dengan yang terhormat Pak Sarip, bahwasanya Pak Zainal ini adalah teman saya, artinya juga sama-sama alumni SMA Trimurti Surabaya. Jadi kebanggaan bagi kami bahwasanya dari Trimurti kembali ke Trimurti untuk sumbangsi ilmu yang sudah artinya sudah ditempuh di perguruan tinggi hingga mencapai gelar doktornya untuk supaya menjadi ilmu yang bermanfaat diberikan kepada siswa SMA Trimurti Surabaya khususnya dan Bapak Ibu hadirin peserta yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Hal ini diharapkan nantinya menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat tentunya. Perlu diketahui
bahwasanya sebentar kami tayangkan CV dari Bapak Dr. Urip Zainal Fanani, MPD. Nah, ini senyumnya menggoda sekali. Oke, Bapak Dr. Zainal Fanani yang biasa dipanggil Pak Zainal atau Zainal Sensei Desne, itu lulusan dari SMA-nya SMA Trimurti Surabaya tahun 82. Cuma saya hanya diam di tempat, sedangkan Pak Dr. Urip Zainal Fanani ini sudah lari menerjang awan hingga sampai ke beberapa negara. Karena beliau di samping sainsnya di bidang bahasa Jepang, juga beliau handal di bahasa Mandarin. Beliau adalah lulusan IKIP Negeri Surabaya atau UNESA untuk S1-nya, demikian pula dengan S2 dan S3-nya. Untuk S3, beliau mengambil linguistik Jepang dengan disertasi tindak tutur imperatif langsung bahasa Jepang, itu dalam Yukiguni, daerah salju karya Kawabata Yasunari. Dilihat dari sisi pendekatan sosio-pragmatik. Kemudian, untuk pengalaman, wow, luar biasa pengalamannya. Rasanya kalau dibaca satu persatu nanti menghabiskan waktu. Bisa jadi waktu webinar habis untuk ini. Saya petik saja beberapa di antaranya, yaitu untuk pengalaman penelitian itu yang salah satunya adalah pengembangan bahan ajar Nijijukugo, 2 pasang kanji. Memang dari mulai kuliah beliau handal sekali di bidang penulisan huruf kanji. Dalam novel Yukiguni, daerah salju karya seperti yang saya sampaikan tadi, Kawabata Yasunari. Di sini ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian The Structure of Japanese Argumentative Text, Review on the Relationship Between Introduction and Closing Paragraph. Ini dilaksanakan secara tim. Ya. Ada beberapa pengalaman yang lain, barangkali bisa terbaca di sini. Di samping itu untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Ini saya ada banyak, ada beberapa, tapi saya ambil yang pendampingan penyusunan silabus RPP Bahasa Jepang kepada guru Bahasa Jepang untuk tingkat SD SMP. Ini rasanya kayaknya mengena sekali ya, jadi sumbangsinya langsung ke tingkatan SMP, SMA. Nah, kapan untuk SMA itu yang kami tunggu. Berikutnya untuk pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurusan, itu tertera di sana, yaitu pengembangan sekali lagi seperti yang tadi penelitiannya, yaitu pengembangan bahan ajar Nijijukugo, 2 pasang kanji dalam novel Yukiguni karya Kawabata Yasunari yang ditulis pada tahun 2017. Selanjutnya pengalaman penyampaian makalah juga begitu banyak sekali. Ada simposium internasional dan workshop learning Japanese for non-kanji learners yang diselenggarakan tahun 2012 hingga tahun 2015. Itu pernah juga melaksanakan seminar yang sifatnya internasional dalam International Seminar on Evaluation and Assessment in Japanese Language di Denpasar. Kemudian untuk pengalaman penulisan buku ini sepertinya banyak kumpulan sinopsis sastra Jepang ya. Kemudian ada juga saya kok ini mengarah pada ini ya, Indonesia Jingaku Susano Tameno Naruhodo, Nihongo Chukyu Hyokeng Bungkei, tentang Hyokeng. Jadi apa itu? Ungkapan. Jadi menyampaikan dialeknya ya.
Oke, ini di bawah penerbit Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia Korwil Jatim. Demikian selayang pandang tentang kurikulum vitae Bapak Dr. Urip Jainal Fanani. Selanjutnya tidak usah menunggu lama-lama lagi. Mari kita ikuti acara inti webinar pada pagi hari ini dengan mengangkut tema atau topik Utanoshimi Hiraganao Benkyo Shimasu. Dengan sukacita mari kita belajar hiragana. Tentu saja belajar bahasa tidak lepas dari budaya. Salah satu budaya Jepang yang masuk di dalam pembelajaran pengajaran bahasa Jepang adalah huruf. Kita tidak bisa lepas dari pengajaran huruf. Nah, seperti kita ketahui, karena sebagian besar mayoritas mungkin di samping peserta didik juga Bapak Ibu peserta yang hadir pagi hari ini sudah mengetahui ada 4 huruf yang digunakan oleh bangsa Jepang atau oleh bahasa Jepang. Di samping juga huruf Latin, huruf Romaji yang sering kita sebut, ada huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji. Nah, karena memang kita belajar pada bahasa Jepang ini konsumennya adalah pemula untuk peserta didik kelas 10, maka saya ambil hiragana. Untuk Bapak Ibu guru pengajar, tingkatan mungkin SMP, SMA, saya tidak tahu bagaimana untuk perguruan tinggi, seringkali pembelajaran huruf hiragana ini menjadi kendala. Kendalanya itu adalah bagaimana cara yang mudah, teknik yang mudah, supaya hiragana ini mudah diingat. Seperti halnya mereka bisa membaca secara langsung atau secara artinya cepat, huruf Latin atau yang disebut Romaji. Nah, bagaimana ya teknik caranya? Mari kita dengarkan bersama-sama penuturan dari beliau yang terhormat Bapak Dr. Urip Jainal Fanani MPD selaku lektor kepala di UNESA untuk menuturkan webinarnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Pagi. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Syarif Andri Setiawan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu kepada ya anak-anak saya, adik-adik saya, seperti yang disampaikan oleh Ana Sensei tadi, bahwa saya juga adalah alumni SMA Trimurti. Tadi sudah disebutkan tahunnya. Inginnya tadi kalau Ana Sensei tidak menyebutkan tahun lulusan, akan saya tanyakan ke adik-adik kelas ini, saya lulus tahun berapa ini begitu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa saya lulus tahun 82, tidak. Baik, jadi untuk ini sifatnya interaktif ya. Jadi kepada Sensei Gata, Kukuno Sensei Gata, Yoroshiku oneshimasu, juga kepada adik-adik kelas 10 SMA Trimurti yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi mari kita awali pelajaran bahasa Jepang, perkenalan huruf hiragana. Nah, untuk hari ini waktu yang disediakan 30 menit. Jadi dengan waktu yang 30 menit akan saya gunakan semaksimal mungkin, tidak semua yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi dari huruf hiragana nanti caranya bagaimana, ini bisa share screen ya, Sensei, atau udah dari hostnya, atau saya langsung? Sudah kelihatan? Sudah. Baik, jadi ini adalah ini deh. Tidak apa-apa. Jadi hari ini kita belajar tadi Utanoshimi ini hiragana benkyo shimasu. Tidak apa-apa. Jadi kalau saya tanoshinde nihongo benkyo shimasu, ya. Nah, ini
Ini saya lihat, saya ambil dari Instagram, ya. Jadi Instagram official SMA Trimurti. Saya bangga. Dan sudah saya like, ya. Terima kasih adik-adik SMA yang ada grup webinar ini Instagram, ya, sudah saya like. Terima kasih. Baik, ya. Berikutnya kita masuk ke hiragana. Ini sebelumnya coba ini karena interaktif, saya minta adik-adik ini jadi memberikan reaksi. Reaksi bisa berupa tepuk tangan atau tanda 2 jari jempol. Ayo silakan sih, saya ingin lihat, saya cek. Jadi ini sifatnya interaktif. Ayo adik-adik kelas 10, mungkin Ana Sensei bisa bantu melihat, ya. Adik-adik anak-anak kelas 10. Ini peserta yang lain boleh ikut ya, Sensei? Boleh, ya silakan ya. Kita utamakan prioritas. Oh bagus, ya. Baik, ini ada Adik Saif. Ayo, ini ada Galuh Retno ini. Ayo mana reaksinya? Ya, iya, ya berikan reaksinya. Baik, untuk Pulang Hiragana karena ada untuk kesempatan kali ini saya hanya mengupas, ya. Yang A, I, U, E, O saja itu aja dulu 5 itu. Kemudian nanti pengembangannya, Mas Sensei Gata yang bisa mengembangkan, misalnya selebihnya yang Akasatana, Hama, Yarawa, dan sebagainya, nanti selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Tapi intinya, jadi pertama kan yang namanya hiragana, jadi ini adik-adik coba ya, jadi ini kita pertama tentang latihan menulis, kakurensu. Kita berlatih menulis huruf hiragana. Sekali lagi, dengan waktu yang 30 menit, ini supaya efektif, jadi tidak terlalu banyak menghabiskan waktu, cukup AIW dulu, nanti adik-adik juga bisa mengembangkan sendiri. Kan sekarang otodidak belajar mandiri lewat medsos juga bisa ya. Baik, jadi huruf yang pertama, ya, jadi coretan pertama, coba 1, ya. Ayo yang adik-adik yang lain, jadi 2. Ya. Nah, ini ya. Ini huruf A. Ya, hiragana. Sekali lagi. Oh, ada yang yes, ichi ni sang. Ya, ini ya. Sudah, yang untuk adik-adik kelas 10 ya. Jadi hari ini fokus ke A, I, U, E, O saja dulu. Ya. Kemudian berikutnya, yang dibaca A, berikutnya adalah, nah ini 2 coretan. Ya. 2 coretan, ini adalah huruf I. Sekali lagi, ayo. Nah, 2 coretan. Ya. Ichi, ini. 2 coretan. Ini huruf I. Ya. Kemudian lanjut ya, ke huruf 1 coretan, 2 coretan. Ya, ini adalah huruf U. Nanti kita ulang lagi yang mulai A. Kemudian setelah huruf U yang 2 coretan, ini ada adik Nur Laila ya. Bagus, bisa. Kemudian berikutnya, setelah huruf U, ini ada E. Nah, ya. Sekali lagi, diulang lagi, 1, 2. Ya, 2 coretan. Ini huruf E. Sekali lagi, untuk huruf E, 1, 2. Untuk huruf E adalah 2 coretan. Ya. Berikutnya, setelah huruf E, hiragana E adalah 1, 2, 3. Ya. Nah, ini catatan ketiga. Kembali lagi, jadi 1, 2,
3. Ya. Silupa. Ya. Nah, ini ya, 1, 2, 3. 3 coretan. Baik. Ya, kembali lagi. Ya, kita ulangi lagi. Jadi untuk huruf A, ya, hiragana A. Coba tangannya sambil seperti menulis bayangan ya. Jadi 1, 2, 3. Ayo adik-adik kelas 10 sama-sama tangannya digerakkan. Ayo 1. Iya, iya bagus Mbak Kalu. Terus 2. Baik, 2. Kemudian 3. Iya, bagus. Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Nah, itu ingat-ingat ya, kalau ada huruf yang bentuknya seperti ini, hiragana dibaca. Nah, berikutnya, tadi sudah kita ulang lagi untuk huruf I. Sekali lagi tangannya di atas, adik-adik kelas 10, ayo. 1, 2. 1, 2. Nah ini kalau bisa tidak hanya 1 kali, beberapa kali. 1, 2, 1, 2, diulang ya. Minimal 10 kali. 1, 2, 1, 2. Begitu, supaya coretannya tidak salah urutannya. Karena ini adalah aturan dari atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan. Berikutnya setelah I, ya, kita lanjutkan huruf U. Naik lagi. 1 tangannya. 1, 2. Ayo. Sama-sama. Ayo. 1, 2. Begitu ya. 1, 2. Iya. Berikutnya. Nah, setelah U. E. 1, 2. Ayo tangannya. 1, 2. Huruf E, ya, bacanya E. Nah, berikutnya 1 kiri ke kanan, atas ke bawah, kemudian belok. 2, 3, 3 coretan. Ini adalah O. Ya. Baik, jadi sudah A, I, U, E sudah kenal. Ini kalau saya anggap sudah tahu ya, sudah paling enggak, wow, sudah beberapa kali latihan. Nah, setelah beberapa kali latihan, ya, kita berlatih untuk membaca. Ya. Nah, ini cara bacanya. Ayo sama-sama. Oh ya, ini adik-adik coba di chat. Ditulis apa ini? Jadi yang adik-adik kelas 10 ini di chat kan ada itu, ya. Jadi coba ini cara bacanya apa? Nih. Ada yang nulis? More. Chatnya di mana? Oke. Sudah ada yang nulis? Oh ya. Ya, baik. Ya. Ya, jadi baik. Berikutnya cara bacanya apa ini? Ayo tulis di chat. Cepat-cepatan. Sudah? Oh, bagus, banyak sekali ya. Banyak sekali yang menulis. Ya, jadi sebentar saya lihat. Oh, chatnya. Oh, tidak bisa lihat chat. Berikutnya, ayo siap-siap nulis ya. Cara bacanya apa ya? Ayo, apa cara bacanya? Ayo, tulis di chat. Ayo. Oh. Apa tadi? Sudah? Ai, ya. Ai. Sudah, berikutnya, ayo tulis di chat. Ayo nulis di chat.
Ayo tulis di chat. Ayo tulis di chat. Sudah banyak. Oh, bagus. Ya, berikutnya. Ayo tulis di chat. Cara bacanya apa ini? Sudah banyak, Dek. Ya, II. I ya, bukan II. Bacanya panjang. I. Baik. Berikutnya. Ayo, apa ini? Sudah banyak nulis ya. Ada berapa? Banyak. Ayo lanjut ya. Ternyata sudah pintar-pintar ini ada di ini ya. Kelas 10 sudah pintar hiragana ini. Ayo. Ayo bacanya apa? Tulis di chat. Iya, bagus. Iya. Iya, deh. Nah, banyak ya. Sudah banyak yang nulis. Oke. Berikutnya. Iya, ayo ditulis di chat. Doa adik di sini. Udah banyak yang nulis. Uwe. Iya. Ada berapa? Oh, banyak. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Ayo tulis di chat. Apa bacanya? Coba mungkin itu enggak apa-apa untuk karena Every Monica, Mbak Every Monica mungkin bisa dibuka ininya, mute-nya, coba dibaca Every Monica. Ya, coba. Bacanya apa? Ada ini, Every Monica Sang, Every Sang. Ada cara bacanya? Jadi setelah bisa menulis, terus bisa baca. Oh, masih lama. Iya, bagus. Ya. Berikutnya, mungkin ya kendala ini. Oke, nah sekarang kalau tadi 2 huruf hiragana, sekarang 3 huruf hiragana. Ayo di chat, tulis di chat. Ya. Ya. Ya, oi. So desu ne. Hai, oi. Bagus. Oi. Ya. Lanjut. Segi. Ayo tulis di chat. Cara bacanya apa? Ya, Mas Izzuddin. Cara bacanya apa, Mas Izzuddin? Iya. Awi, Pak. Oh, Awi, bagus. Ya, baik moodnya. Ya, Awi. Terima kasih, Mas Izzuddin. Bagus. Ya, lanjut. Nih. Ya, sudah ditulis. Ja Areta Sang, Mbak Areta. Apa Mbak Areta? Bacanya ini mute. Apa?
Oh, iya, oke. Ya, bagus. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Ya, ya. Berikutnya, tadi kalau, atau sekarang kita, karena sama-sama semua moodnya, biar ramai. Atau di unmute. Baik, kalau tadi sudah artinya udah bisa nulis ya. Sekarang yomurensu, kita berlatih membaca ya. Berlatih membaca. Ayo, ini agak cepat. Apa bacanya? Unmute, coba, enggak apa-apa, unmute. Yang untuk ada di kelas 10. Sama-sama unmute. Ya, bagus. Ya, iyo. Ya, baik. Berikutnya. Ya, au. Aja ya, au. Jangan au bukan. Au. Iya, bagus. Berikutnya. Bukan Coba Vicky sang Mbak Vicky FRAB coba di unmute. Coba di unmute. Hai, Awi, bagus Vicky sang ya, terima kasih. Awi. Ya. Sudah ada yang tadi bicara oishi, ya itu oishi bahasa Jepang ya, tapi ini oi. Ya, kita masih belum. Mbak Cantika sang, Mbak Cantika Nuzulia sang, coba di unmute sebentar, dibaca. Hai, mau sekali lagi. Iyo. Ya, jadi oke, jadi kita sekali lagi ya. Ayo sama-sama semuanya. Ayo. Semua di unmute, apa-apa.
Oh ya, ya, coba Thomas Indra Sang. Thomas, Mas Thomas. Ya. Aduh. Apa Mas Thomas bacanya? Coba di-unmute. Thomas Indra Diansah Sang. Sekali lagi. Bagus ya, ya. Berikutnya. Oh, tidak bisa lihat ini. Ininya. Bentar. Bagus. Aduh. Oh, ada yang bisa nyanyi Awi ono sora. Coba sih. Siapa tadi? Oh, suka lagu Jepang ya. Awi ono sora. Ada itu tadi, siapa itu ya? Wah, bagus. Oh, Haikal Sang. Iya, wah. Suka lagu Jepang Haikal. Naruto, Bang. Naruto. Oh, Naruto ya. Oke. Ya, terus iya, ya. Berikutnya Baik, kembali lagi sekarang kan sudah bisa browsing ya. Jadi artinya kira-kira apa ini gitu ya. Jadi semua yang tadi kita baca itu ada artinya. You. Ada yang tahu ini? Berkata. Oh, berkata, betul ya. Berkata, you itu berkata. Ya. Bagus. Lanjut. Bertemu. Oh, bertemu. Siapa yang tadi yang jawab? Saya RFD. Oh, bisa. Browsing ya, bisa. Tidak kelas. Ngawurai. Wah, ayo lanjut. Oh. Ada yang tahu artinya apa? Ayo. Randy Sang tadi apa artinya? Nah ya, jadi hai sama dengan hai itu ya untuk bahasa non formal jadi hai. Ya, tapi kalau Anda dengan Ana Sensei dengan Hesti Sensei harus hai gitu ya. Kalau ini sama-sama teman. Ya gitu. Berikutnya. Cinta. Oh, cinta. Oh. Cinta. Aisteru. Oh, aisteru. Oh, apa itu aisteru itu artinya? Cinta. Aku cinta padamu.
Aistero. Bagus, ya, ya. Aistero. Berikutnya. Uwe atas. Oh, Uwe atas. Nah, siapa tadi yang jawab? Uwe atas? Saya Anissa Viola. Ah, Anita Sawai ya. Uwe atas. Ayo, cepat. Siapa ini? Iya. Tidak. Iya. Tidak. Tidak. Oh, Tidak. tadi iye. Di rumah. Ya. Kalau yang panjang tadi iye, i-nya 2, iye. Tidak. Tidak. Double I. Double I itu tidak. Ini i-nya 1 iye. Atau kalau iye rumah tadi sudah ya. Iya, rumah. Iye. Baik. Sekarang I. Bagus. I bagus. Ya, I bagus. Yoi. Yoi. Tuh. Ya. Ini uo ichiba jadi ikan ya. Uo sakana uo ichiba. Ah ini yang tadi iye. Tidak. Tidak. Ya. Biru. Awi. Biru. Awi. Awi dan Dosoda. Wush. Ya, penggemar Naruto ini udah mulai muncul ini ya. Aoi. Oi. Oi. Banyak. Oi. Iyo. Iyo. Nah, ini jadi ada iyo berkata, ini iyo. Nah, ini jadi pengembangan dari iyo. Mari kita berkata. Nah, iyo. Mari kita. Ya. Ya. Iyo. 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 Iya, baik. Ya, jadi ini jadi hanya A, I, U, E, O saja ya. Jadi sebenarnya masih ada, sudah ada yang pernah belajar hiragana semuanya. Ada di kelas 10? Sudah pernah. Sudah pernah? Sudah. Oh, sudah pernah belajar ya, coba. Oh ya, sudah pernah, Kak. Begitu. Karena anime. Oh, sudah pernah belajar. Oh, so desu ka. Ja, coba sih kalau sudah pernah belajar ja satu-satu aja. Coba ya. Kami. Waktunya enggak apa-apa. Tinggal sedikit kita lanjutkan. Tadi sudah ayo sudah. Jadi untuk pengembangannya, nah ini ayo. Apa ini? Asyik. Oh, asyik. Kai. Usi. Oh, kelas 10 sudah banyak yang belajar ini ya, sudah. Eki. Apa Eki? Stasiun. Sio. Apa sio? Garam. Kasa. Payung. Oh, kasa payung. Sisir. Pergi. Ike. Oh, pergi. Oh, Ike pergi. Ini kebanyakan nonton anime ini ya. Ike. Tapi Ike bisa berarti kolam. Di sini. Koko di sini. Koko di sana. Di situ. Koko di situ. Suika. Keringat. Merah. Oke, hai. Jadi wah
sebetulnya masih kita ingin berlatih ya. Jadi A, I, U, E, O, kaki kuku ternyata sudah semua. Ini harusnya tadi, ya saya pikir masih dasar, ternyata sudah mahir semua. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik kelas 10 khususnya dulu. Ya, ada pertanyaan? Oh, share screen-nya. Yang bukan yang ini. Ya. Dan saya diluncurkan Oh, untuk saya share screen. Yo. Baik, Sensei, untuk kelihatannya Jikang Sanjipung Sigimasta Node Dosureba Idesoka. Maju terus tahu. Sanjipung desu ne. Hai, sumimasen. Iya. Ya baik, Sensei. Deska. Ya, itu tadi paparan dari Bapak Dr. Jainal Fanani, sederhana sekali, tapi mengena. Barangkali untuk peserta didik sangat mengena bagi saya secara pribadi, juga demikian sebagai pembelajar, bahwasanya untuk maaf, Sensei, di share screen-nya di stop dulu. Oh, hai, sumimasen. Itu Nusa. Oh, stop. Baik, di stop. Ini Deska. Hai. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Urip Jainal Fanani. Paparannya sederhana, hanya mengusung 5 huruf saja, tapi sebenarnya kalau kita mau gali maknanya untuk pengajaran bahasa Jepang sangat-sangat berarti. Di situ ada 5 teknik, kalau boleh saya simpulkan di dalam penyampaiannya. Tapi sebelum kita bahas untuk peserta yang Bapak Ibu guru pengajar, saya luncurkan dulu kepada peserta didik untuk bertanya jawab, artinya bertanya bila ada sesuatu yang kiranya ingin diketahui. Tidak terlalu banyak waktu yang kami berikan, mohon maaf. Kami berikan dulu dari peserta didik, ya Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mohon maaf, nanti untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan teknik pembelajaran, monggo saya persilahkan. Saya luncurkan dulu 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan dari peserta didik. Silakan, adakah yang bertanya dari Ananda saya, kelas 10 MIPA 1 hingga MIPA 4 dan IPS 1, IPS 2? Silakan. Boleh chat atau boleh langsung. Hai, dozo. Dareka Sitsumong. Tidak adakah? Ayo, silakan adik-adik bertanya. Silakan. Ayo, dari MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Wah, ini harus ada stimulus, Sensei. Nah, yang bertanya ada tambahan nilai. Nah, wah, setuju. Ya, ayo. Memang generasi milenial sekarang harus Sensei, untuk huruf hiragana dipakai pada saat apa aja, Sensei? Iya. Sebentar Sensei ngapunten, disebutkan namanya Nak, dari kelas berapa begitu, Nje? Saya Muhammad Kasandroida dari IPS 2. Absen 17. Saya ingin bertanya, Bu. Sensei. Saya ingin bertanya. Huruf hiragana digunakan pada saat apa saja, Sensei? Monggo. Arigato. Oh, baik. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi seperti disampaikan Anak Sensei, ada beberapa huruf di Jepang yang dipakai selain hiragana, ada katakana dan huruf kanji. Jadi untuk hiragana dipakai waktu apa? Nah, ini kalau kita belajar bahasa Jepang nanti, itu pertama dipakai untuk menulis partikel atau kata bantu. Ada
ada yang tahu bahasa Jepang misalnya apa? Kalimat dalam bahasa Jepang yang apa kira-kira? Ada yang tahu? Misalnya tadi aishiteru, ya. Watashi wa anata o aishiteru. Ya, tadi kan ada yang bicara gitu. Anata o aishiteru. Nah, untuk anata o aishiteru, nah, itu adalah partikel, itu harus ditulis dengan huruf hiragana. Ya. Atau mungkin juga ada yang sudah belajar kalimat dalam bahasa Jepang. Adik-adik? Ya, coba kalimatnya apa? Contohnya, contoh kalimatnya apa yang sudah kemarin? Perkenalan. Ya. Oh. Baik. Hajimemashite. Iya, Watashi wa Hajimemashite. Baik. hajimemashite. Timothy no koko kara. Yoroshiku. Ya, misalnya bagus. Hajimemashite, watashi wa misalnya Davrian Marvin Des atau watashi wa Davin Des. Ya. Watashi wa Davin Des. Nah, itu untuk partikel wa, ya, watashi wa itu harus ditulis dengan huruf hiragana. Kemudian di belakang untuk mengakhiri kalimat des itu juga dengan huruf hiragana, ya. Jadi fungsi pertama dari huruf hiragana itu untuk menulis partikel, kemudian yang kedua untuk menulis huruf atau bahasa asli, ya, bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang. Jadi misalnya yang tidak tertulis dengan huruf kanji bisa ditulis dengan huruf hiragana. Artinya kalau misalnya di dalam satu katakanlah bacaan, ya, biarkan ada huruf kanji yang di Jepang itu. Nah, untuk memudahkan pembaca supaya ini huruf kanji ini bacanya apa, nah itu ditulis dengan hiragana, namanya furigana, hiragana, ya. Jadi salah satu fungsi dari hiragana tadi yaitu ya untuk memudahkan, artinya fungsinya jadi sebagai pengganti huruf kanji. Seandainya huruf kanji kita tidak bisa membaca, nah itu ditulis dengan huruf hiragana. Itulah jadi, ya. Sementara itu yang jawaban yang bisa saya berikan. Jadi intinya untuk hiragana kapan dipakai untuk menulis partikel, ya. Nama-nama. Arigatou sensei. Iya, itu Ya. Jadi fungsi hiragana untuk menulis kata-kata asli bahasa Jepang, partikel, tentu saja kalau nama beda lagi. J, sensei. Baik, pertanyaan berikutnya. Ayo, tambah nilai. Tercatat loh. Tadi sudah IPS, sekarang IPA. Silakan. Pak Sensei, mau nanya. Nama, kelas? Nama saya Ezra Gregorius Nugroho dari MIPA 3. Lagi namanya? Ezra Gregorius Nugroho. Baik. Dozo. Dari MIPA 3. Baik. Mengapa bahasa Jepang ini sangat penting untuk dipelajari? Kan banyak kayak bahasa lainnya juga gitu, Sensei. Hai, arigato. Iya. Mengapa bahasa Jepang penting untuk dipelajari? Jadi fungsi bahasa itu paling tidak untuk berkomunikasi. Apalagi di dalam era globalisasi seperti ini, era pandemi kan kita tidak bisa bertatap muka langsung sehingga kita perlu berkomunikasi, ya utamanya dengan orang Jepang, ya. Jadi perlu untuk dipelajari. Jadi kita supaya untuk bisa memberikan satu wawasan yang lebih luas, ya, tidak hanya di tempat kita, tapi kita juga ingin menggapai impian, ya. Saya kira Anda semuanya adik-adik kelas 10 ini harus, ya, harus punya cita-cita untuk pergi ke Jepang, harus, ya. Impian itu harus ada. Ya, nanti terserah misalnya di sana bekerja, studi lanjut dan sebagainya. Karena Anda sudah belajar bahasa Jepang, hiragana, tentunya ya ingin lebih memperdalam lagi ada apa di balik hiragana itu, ya. Nah, itu jadi pentingnya kita belajar bahasa Jepang untuk memperluas komunikasi kita khususnya dengan orang Jepang. Juga selain itu jangan lupa belajar budaya Jepang juga, karena kaitan bahasa Jepang itu bahasa kaitannya dengan budaya, tidak bisa dipisahkan, ya. Supaya tadi
kita mengerti budaya Jepang sehingga untuk komunikasi lebih lancar. Jadi bahasa Jepang memang perlu era teknologi dan sebagainya, kan robot sudah mulai ada dan sebagainya ya. Jadi perlulah untuk mengetahui itu, mustahil kalau kita tidak mempelajari bahasanya. Demikian Ana Sensei. Hai, terima kasih. Ya, jadi intinya kalau mau belajar mengembangkan lagi ke luar negeri, ya tidak hanya di Jepang ya Sensei. Kalau seandainya kebetulan tujuannya ke Jepang, ini berkaitan dengan teknologinya yang sudah canggih seperti kita ketahui, karena kan juga sama-sama Asia, jadi lebih dekat ya Sensei dibandingkan dengan Eropa begitu ya. Nah, kalau kamu sudah belajar bahasa Jepang sebagai alat komunikasi, bahasa mungkin lebih mudah begitu. Itu kurang lebihnya. Dan seperti tadi diketahui sebenarnya huruf Latin ya ada, tapi ada juga yang digunakan adalah huruf hiragana, ada huruf kanji, ada katakana. Jadi nanti datang di Jepang lihat hiragana nggak kaget gitu ya. Oke, monggo selanjutnya kita satu lagi ya Sensei ya. Setelah itu saya luncurkan secara umum Hai, dozo. IPS sudah ada perwakilan, IPA sudah ada. Nah, saya ingin perwakilan IPA lagi karena IPA-nya kan ada 4 kelas. Ayo silakan. Hai, dozo. Dozo. Ada tanya lagi? Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah belajar huruf hiragana secara otodidak. Nah, mungkin ada kendala mau ditanyakan pada Sensei, pada Jainal Sensei. Silakan, Nak. Hai, nama Iwa? Nama saya Cindy Revalia dari kelas MIPA 2. Cindy Sangdesne. Kalau untuk di Jepang itu yang bahasa yang sehari-hari lebih digunakan memakai kanji atau hiragana. Ya, baik. Wah, Cindy Sang, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi yang sering dipakai kanji atau hiragana. Ya, jadi dua-duanya ini ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara kanji dan hiragana. Jadi tidak ada di dalam bahasa Jepang misalnya bacaan itu kanji semua. Nah, itu mungkin nanti bukan bahasa Jepang, itu mungkin Mandarin ya. Tapi pasti kalau kita ada bacaan tulisan bahasa Jepang, itu pasti ada kanji, kemudian ada hiragana. Nah, untuk tingkat dasar, ini sementara kita belajar hiragana dulu, ya. Kemudian untuk ke tingkat menengah, lanjut, dan sebagainya, ini kan proses. Jadi nanti kalau sudah hiragana, sudah katakana, sudah selesai semua, baru belajar kanji. Dan perlu diketahui bahwa huruf kanji, huruf hiragana ini sejarahnya dulu adalah penyederhanaan dari huruf kanji. Ya, tadi kita belajar huruf A, I, U, E, O. Sejatinya itu dulu kalau kita runtut, menurut sejarahnya itu dulu dari huruf kanji. Kemudian disederhanakan oleh orang Jepang, disesuaikan dengan kepentingan di negara Jepang sendiri oleh mereka, sehingga mereka membuat huruf yang dinamakan hiragana, kemudian huruf katakana. Ya, jadi dua-duanya sering dipakai. Ya. Terima kasih, Ana Sensei. Hai, arigatou gozaimasu Sensei. Begitu ya Cindy, jadi dua-duanya, jadi di Jepang itu huruf hiragana dipakai, katakana dipakai, kanji dipakai. Cuma memang huruf kanji itu bacanya apa? Nah, maka muncullah huruf hiragana. Jadi awal mula huruf kanji, kemudian disederhanakan dibaca apa? Muncullah furigananya dengan hiragana. Begitu maksud tujuannya. Nanti tunggu di kelas 12 atau mungkin kelas 11 ya, 11 semester genap saya akan ajarkan kamu beberapa huruf kanji. Nanti akan tahu maksud yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi. Ya, terima kasih untuk peserta didik. Sekarang saya luncurkan pertanyaan untuk peserta. Tidak terlalu banyak karena memang waktunya. Monggo. Saya berikan 2 dulu aja. 2. Oh,
untuk sensei ini ya. Ya, untuk sensei Taji. Oh. Silakan. Ayo, tadi saya lihat ada Rini Sensei ini. Ya, ada pertanyaan ya sensei? Rini Sensei enggak tahu ini. Silakan, Dari Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan teknik pembelajaran barangkali ingin diketahui terkait dengan huruf, tidak hanya melulu huruf hiragana 5 tadi, tapi bisa dikembangkan dengan yang lain. Monggo. Sensei. Hai. Hai, dozo. Saya pernah dengar katanya. Sumimasen, namai wa? Nama saya Alisa. Oh, dari Trimurti, tapi kelas 11 nggak Pak ya, Sensei? So desu ka. Hai, dozo. Ii desu ka, Sensei. Sebenarnya ini udah jauh dari Dewi. Ya, sambil ini menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, dipersilakan Alisa, dozo. Hai, saya dengar katanya hiragana dulu diciptakannya oleh seorang wanita. Itu kisah asal usulnya bagaimana ya, Sensei? Iya, betul. Iya, jadi hiragana itu diciptakan oleh seorang wanita, kemudian kalau katakana oleh laki-laki, biksu ya. Jadi makanya kalau kita sudah belajar hiragana, belajar katakana, itu karakteristiknya beda. Kalau tadi kita lihat hiragana kan halus ya, tulisannya, coretannya itu halus, karena memang yang menciptakan itu wanita, sedangkan katakana itu ya tidak sehalus hiragana, karena yang menciptakan adalah laki-laki, ya dua-duanya biksu. Nah ini dari dulunya itu kan awal kanji diciptakan itu, ya. Jadi berapa tahun yang lalu ya, kanji wa imakara seng nanah yakunan gorong. Sudah lama sekali, jadi kemudian waktu itu ada sekitar 5.000 huruf kanji. Nah itu untuk menyederhanakan 5.000 huruf kanji itu, 50.000 huruf kanji tidak semua digunakan, akhirnya dibuatlah hiragana. Ya. Jadi itu hanya untuk memudahkan komunikasi antar orang Jepang sendiri. Ya betul, jadi yang disampaikan tadi, yang membuat hiragana itu ya biksu, jadi seorang perempuan wanita begitu, sehingga kalau dia lihat tulisannya itu sangat halus dibandingkan dengan katakana, dan itu fungsinya yaitu jadi menyederhanakan dari kanji menjadi hiragana. Ya Allah, misalnya kalau puisi-puisi dan sebagainya itu kan manyosu ya, jadi kalau kita belajar sastra Jepang itu semuanya tertulis itu ada ya hiragana yang ditulis oleh perempuan, oleh wanita. Demikian Sensei. Terima kasih. Begitu ya kurang lebih Alisa. Oke, berikutnya Sensei, ini ada pertanyaan ini yang saya kebetulan lewat ya, kemudian saya baca. Ini dari Ibu Yulvia dari SMA Negeri 62 Jakarta, menanyakan bagaimana cara memberi penilaian psikomotorik hiragana dalam pembelajaran online ini. Jadi cara penilaiannya bagaimana? Iya. Gitu. Monggo. Jadi psikomotorik memang kita dalam masa pandemi dengan online ini paling tidak kita ya semaksimal mungkin memberikan layanan kepada anak didik kita. Jadi kan memang ada berbagai macam ini namanya apa, jadi itu kalau di tempat UNESA itu adanya namanya Vinesa begitu, jadi menggunakan satu aplikasi yang memang khusus, setiap sekolah-sekolah kan ada menggunakan aplikasi masing-masing. Nah itu untuk psikomotoriknya, jadi misalnya keaktifan kan di situ, misalnya siswa kita sudah memberikan satu tugas, ya tugas ini kita beri waktu, misalnya pukul berapa sampai pukul berapa mereka harus menjawab, kemudian kita mengoreksinya pukul berapa, sudah kan ada bisa di setting waktunya begitu. Jadi dari situ kita bisa menilai bagaimana anak didik kita itu
jadi menyikapi apa yang kita berikan kepada mereka, tugas-tugas. Jadi dengan semakin mereka tepat waktu, tentunya berbeda dengan yang mungkin terlambat dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin penilaiannya ada memang kita bedakan anak-anak yang memang rajin, ya, anak yang terlambat, itu perlu kita bedakan. Ya itu kan namanya evaluasi seperti itu. Ya, jadi kalau memang ya itu cukup. Jadi intinya mungkin untuk huruf hiragana atau huruf ya mungkin secara umum penilaiannya itu yang pertama adalah betul tidak sama ketepatan waktu ya Sensei ya. Untuk sementara online itu begitu. Kecuali nanti kalau offline tatap muka mungkin kita bisa lihat pada waktu mungkin coretannya secara apa itu manual kita bisa keliling ya, lihat oh ini coretannya betul atau tidak. Jadi sementara ini rasanya sulit ya Sensei untuk mengetahui penilaian kaki jungnya itu loh Sensei. Jadi coretannya benar apa enggak tahu ini kita ini. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau kita benar-benar maksimal, jadi kita bukan dari itu tadi. Jadi artinya kita setelah siswa menulis kan ada kamera ya. Jadi itu kamera bisa diarahkan ke tulisannya. Jadi sambil melihat kita menunjuk salah satu siswa, coba tulis hiragana A. Nah itu mereka sambil mengarahkan kameranya ke tulisannya. Nah itu mungkin bisa. Tapi kan hanya ke satu orang, tidak bisa ke masing semua satu kelas. Ya itu kalau bisa tapi tidak semua begitu. Ya memang ada keterbatasan, tapi kita tidak boleh menyerah lah begitu ya. Kita juga harus survive. Terima kasih. Ya, semoga ini bisa diterima. Jadi memang ada batas-batasan untuk bisa menilai secara online. Karena memang ini tadi ya, tatap muka kita hanya sejenak ya. Jadi sementara mungkin yang bisa dinilai hanya betul tidaknya dan ketepatan waktu. Ini ada pertanyaan lagi, Sensei, dari Bu Emi, dari SMA Negeri 9 Pekanbaru. Bagaimana cara atau metode ngajar hiragana dan katakana selain ditulis? Apakah menurut channel Sensei ada metode lain yang lebih menarik sehingga membuat siswa itu muncul animo ya, artinya spot ya untuk makin ingin belajar huruf hiragana atau katakana. Monggo dipersilakan. Iya baik. Jadi pada dasarnya kan hiragana ini ya untuk bisa terampil. Jadi ada 4 keterampilan berbahasa. Nah, untuk yang keterampilan berbahasa yang ketiga dan keempat ini kan kita membaca dan menulis. Ya. Jadi membaca huruf hiragana, kemudian menulis huruf hiragana. Jadi selain kita menulis, ya kita membaca, artinya bisa dengan katakanlah misalnya kalau ada lagu-lagu Jepang, ya, yang semuanya itu, ya nanti kita seandainya kalau kita kreatif, ya kita tulis dalam hiragana semua. Jadi kira-kira lagu apa yang disukai anak-anak SMA sekarang atau ya siswa kita ya psikologi mereka. Nah itu kita ubah, kita kreatif sendiri dalam huruf hiragana. Atau juga misalnya kalau terlalu mungkin agak berat karena pakai video dan sebagainya, ini media gambar ya. Gambar-gambar yang menarik, yang bernuansa, ada muatan budaya Jepang begitu, ya, itu bisa dipakai untuk mengajarkan huruf hiragana. Katakanlah misalnya kalau ada kotatsu begitu ya, ini apa? Nah itu mungkin sudah tertulis kotatsu, otomatis mereka kan selain bisa jadi membaca huruf hiragana, menulis huruf hiragana, paling tidak ada di situ juga mereka kotatsu itu ternyata pemanas ya atau untuk penghangat kaki ketika musim dingin, nah ya supaya tidak kedinginan seperti itu. Jadi lewat bisa media gambar, lagu, macam-macam. Jadi bergantung dari kreativitas kita. Itu semua proses ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Pak Zainal. Jadi bisa lewat lagu yang kira-kira disenangi saat ini ya. Mungkin lagunya yang muda-muda. Seperti bahasa Inggris kan sudah banyak. Kalau kita mungkin yang simpel-simpel. Ini ada pertanyaan lagi. Aduh banyak sekali ternyata. Bagaimana ini
penilaian ketepatan goresan. Barangkali maaf Pak Jainal, sama seperti yang tadi dikatakan agak sulit ya karena memang online, tapi mungkin bisa jadi kalau misalnya hanya satu huruf disuruh praktek lewat video begitu nggih. Itu tadi pertanyaan dari Bu Era, bagaimana cara memberikan penilaian ketepatan goresan dalam pembelajaran huruf. Nah, itu tadi ya sudah disampaikan secara tersirat. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fitria Sensei. Fitria ini dari Universitas Riau. Bagaimana cara menghafal kanji? Agak sedikit menyimpang karena ini beliaunya sulit menghafal kanji. Nah, ini pakarnya. Bagaimana? Mungkin ada bisa diberikan satu teknik untuk pembelajaran. Oke, monggo. Ya. Singkat ya Sensei ya. Ya, agak singkat mungkin ya. yang tadi masalah penilaian huruf ketepatan mungkin menambah sedikit. Jadi kan ada itu Genkoyoshi ya, Genkoyoshi huruf yang kertas kotak-kotak itu. Nah, itu kan latihannya dari situ dulu. Nah, itu satu huruf ditulis beberapa kali, katakanlah minimal 10 kali ya. Kemudian guru kan mengetahui komposisinya, komposisi keseimbangan huruf ya, keseimbangan guratan itu kan bisa ketahui. Juga di dalam huruf hiragana ada yang misalnya ini harus, karena idealnya kan kalau kita tahu itu harus berhenti, dicoret atau diangkat, itu kan kalau pakai kuas, tapi karena ini pakai pensil ya enggak apa-apa. Yang penting komposisinya, keindahannya, estetika, oh ternyata ini tidak, artinya sudah bagus ya, katakanlah A itu ya benar-benar dibaca A, bukan A tapi kelihatannya seperti O, seperti apa begitu ya, huruf-huruf yang mirip. Jadi komposisi warnanya jadi ditulis sesuai dengan huruf aslinya begitu. Kemudian untuk menghafal kanji, nah ini menghafal kanji bisa minimal baca ya, minimal baca tulisan kanji, syukur-syukur kalau bisa ditulis beberapa kali. Jadi sekali lagi satu huruf kanji minimal ya 10 kali coretan ya. Bila kita perlu juga karena kita tidak hidup di Jepang, di Indonesia kita buat sendiri lingkungan mini, artinya lingkungan bahasa Jepang yang menurut kita oh ini menarik ya, sebisa mungkin misalnya kalau tempat jadi pintu atau apa yang bisa ditulis dengan kanji tempeli saja kalau di rumah ya. Jadi kita membuat sendiri lingkungan bernuansa kanji. Ya, kita tidak hidup di Jepang. Kalau di Jepang kan memang kita kemana-mana ada tulisan kanji, kita dipaksa untuk membaca huruf kanji. Tapi di sini karena tidak ada jalan-jalan atau di mana-mana bertulis kanji, nah kita membuat sendiri lingkungan paling tidak minimal di rumah kita. Ya, jadi kita membuka jadi pintu kamar ternyata sudah ada tertulis kanji, di mana-mana tertempel kanji. Jadi di mana-mana ya. Jadi artinya setiap kita lihat ada huruf kanji. Tentunya huruf kanji yang ingin diingat, ditempeli begitu. Jadi keterpakaian. Sensei, maaf ini terkait dengan waktu. Ini banyak sekali yang bertanya. Ada juga bagaimana cara memotivasi siswa mempelajari hiragana. Barangkali nanti Sensei bisa menyampaikan responnya dengan tertulis, dengan WA atau mungkin pakai line begitu, nanti bisa saya coba catatkan nanti biar direspon oleh Bapak Jainal atau Jainal Sensei, kemudian nanti bisa saya sampaikan atau bisa saya japri lewat WA atau lewat yang dari data yang sudah ada. Demikian Sensei, mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang saya hormati karena keterbatasan waktu. Jadi maka webinar ini kami stop sampai di sini, tapi sebelum berakhir saya mohon barangkali Sensei bisa memberikan sebuah closing statement ya, secara keseluruhan, mungkin kata kunci buat pegangan satu siswa sama guru untuk bisa belajar huruf, jadi tidak melulu huruf hiragana, tapi pokoknya huruf yang digunakan oleh bahasa Jepang. Monggo dipersilakan. Iya, baik. Jadi ada peribahasa Jepang itu Sukikoso Monono Jozunare. Sukikoso Monono Jozunare. Yang artinya nanikara suki ni naru tame ni, nanikara jouzu ni naru tame ni suki de nakereba narimasen. Jadi Sukikoso Monono Jozunare itu artinya jadi kalau kita ingin menyukai sesuatu,
ya, atau kita ingin menjadi pintar, kita harus menyukai itu. Demikian juga kalau kita ingin terampil hiragana, terampil katakana, terampil kanji, apalagi jangan ada rasa tidak suka di hati kita untuk belajar itu. Harus, ya, bagaimanapun caranya, kita harus suka. Suki dan nakereba, jozuni narimaseng. Jadi itu adalah kata kuncinya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Jenal Sensei. Jadi kita harus falling in love dulu, suka dulu, supaya bisa ya. Hai, terima kasih atas paparannya. Singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat tidak hanya untuk peserta didik, tapi juga untuk Bapak Ibu guru peserta webinar yang sudah berkenan ikut menikmati webinar SMA Trimurti Surabaya Bahasa Jepang di pagi hari ini. Semoga sekali lagi bermanfaat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kiranya kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi lain waktu dengan yang lebih menarik lagi ya, khususnya untuk webinar bahasa Jepang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.